Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang satu startup yang menurut gue agak gimana gitu ya. Yaitu adalah eFishery ya. Mungkin kalian sudah dengar beritanya, sudah banyak beredar ya. eFishery, startup aquaculture asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2013 oleh Gibran Huzaifah dan Krishna Aditya, pernah menjadi bintang terang di dunia teknologi tanah air ya. Pernah jadi superstar nih di industri startup ya. Dengan inovasi dalam teknologi pemberian pakan ikan dan udang, perusahaan ini berhasil menarik perhatian investor besar seperti SoftBank dan Temasek. Gila loh. Dan bahkan eFishery juga pernah mencapai valuasi hingga lebih dari $1 miliar pada tahun 2023. Tapi di balik kesuksesan tersebut muncul dugaan serius mengenai adanya manipulasi laporan keuangan. Investigasi internal yang dipicu oleh laporan whistleblower mengungkapkan bahwa manajemen eFishery diduga menggelembungkan pendapatan hampir $600 juta dalam 9 bulan hingga September 2024. Artinya lebih dari 75% dari angka yang dilaporkan itu kemungkinan palsu atau ya buat-buatan doang lah gitu ya, bikin-bikinan doang. Temuan ini mengindikasikan adanya dua set pembukuan yang digunakan ya. Satu untuk presentasi kepada investor dan publik ya, dan satu lagi untuk penggunaan internal aja. Selain itu diduga juga ada pendirian berbagai perusahaan ya yang ternyata terafiliasi ya untuk memfasilitasi transaksi fiktif guna meningkatkan angka pendapatan dan laba atau untung. Akibat dari skandal ini, co-founder sekaligus CEO Gibran Huzaifah dan Chief Product Officer Krishna Aditya telah diskors dari posisi mereka sejak Desember 2024 kemarin ya. Perusahaan kemudian melalui investornya mungkin ya ini menunjuk Adi Wibisono sebagai CEO interim dan juga Albertus Sasmitra sebagai CFO interim untuk memimpin selama proses investigasi ini masih berlangsung. Dampak dari kasus ini tidak hanya dirasakan oleh manajemen yang ada di atas ya, tetapi juga dilaporkan bahwa operasional eFishery ini terhenti dan ribuan karyawan menghadapi ancaman PHK. Serikat Pekerja eFishery sebenarnya telah menggelar aksi protes dan menuntut kejelasan mengenai masa depan mereka dan meminta manajemen untuk transparan ya terkait situasi perusahaan. Kasus eFishery ini menjadi peringatan sebenarnya bagi ekosistem startup di Indonesia tentang pentingnya transparansi dan integritas dalam mengelola perusahaan. Investor dan pemangku kepentingan lainnya ya itu diharapkan lebih berhati-hati dan lebih melakukan due diligence ya yang lebih mendalam sebelum menanamkan modal mereka. Sementara investigasi ini masih berlangsung, masa depan eFishery dan dampaknya terhadap industri startup Indonesia ini masih menjadi tanda tanya besar. Sekarang coba kita dengerin pendapat para ahli ya terkait skandal eFishery dan dampaknya bagi ekosistem startup di Indonesia. Karena skandal keuangan yang menimpa eFishery ini telah mengguncang dunia startup Indonesia dan sebagai unicorn yang sebelumnya dianggap sukses dalam industri aquaculture, dugaan manipulasi laporan keuangan hingga ratusan juta dolar telah menimbulkan pertanyaan besar mengenai tata kelola perusahaan di sektor startup. Berikut adalah beberapa pendapat dari berbagai ahli mengenai dampak, penyebab, dan juga solusi dari kasus ini. Yang pertama, Dina Deliana ya, Kepala Inkubator Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung atau SBM ITB. Beliau pernah menyampaikan kasus eFishery ini mengingatkan kita pada WeWork atau Theranos di Amerika, startup yang membakar uang investor untuk mengejar pertumbuhan tanpa memperhatikan tata kelola yang baik pasti akan menghadapi kehancuran pada akhirnya. Dan menurut beliau, dalam beberapa tahun terakhir banyak startup di Indonesia yang didorong untuk menjadi unicorn dengan mengutamakan ekspansi cepat. Sayangnya dorongan ini tidak diimbangi dengan sistem audit yang ketat. Saat startup mulai bermain dengan angka keuangan, baik itu manipulasi pendapatan, penggelembungan data pelanggan, atau sekedar proyeksi yang tidak realistis, maka hanya tinggal menunggu waktu sebelum semuanya runtuh. Ibu Dina ini menekankan pentingnya investor untuk lebih selektif ya dalam menanamkan modal, bukan hanya berdasarkan valuasi tinggi, tetapi juga pada keberlanjutan bisnisnya. Kemudian kita lanjut ke pendapat ahli yang selanjutnya, yaitu ada Yunieta Ani Nainggolan ya, dosen keuangan dan corporate governance dari SBM ITB juga, menyatakan bahwa skandal eFishery mencerminkan kelemahan tata kelola perusahaan yang umum terjadi di startup berbasis teknologi. Beliau bilang, banyak startup masih dijalankan dengan mindset move fast and break things ya. Tapi mereka lupa bahwa dalam bisnis, keuangan dan transparansi adalah kunci utama. Beliau juga menjelaskan bahwa kasus seperti ini sering terjadi karena kurangnya mekanisme pengawasan yang ketat dari internal perusahaan maupun dari investor. Dalam banyak kasus, startup diberi kebebasan penuh dalam mengelola keuangan mereka sehingga manipulasi laporan menjadi lebih mudah dilakukan.
dilakukan. Beliau juga menambahkan, ketika manajemen diberikan insentif berdasarkan pertumbuhan yang agresif, maka tekanan untuk menunjukkan angka positif sangat besar. Ini bisa mendorong praktik tidak sehat seperti mencatatkan pendapatan fiktif atau menunda pengeluaran operasional demi tampilan laporan keuangan yang baik. Sebagai solusi, Ibu Yunita ini juga menegaskan perlunya regulasi ketat dalam sistem audit bagi startup ya, terutama bagi mereka yang menerima dana besar dari investor eksternal. Oke, terus gimana kesimpulannya dan bagaimana masa depan startup Indonesia pasca skandal e-fishery ini? Kasus e-fishery sebenarnya tidak hanya mengguncang ekosistem startup di Indonesia, tetapi juga memberikan pelajaran penting bagi semua pihak. Untuk investor perlu lebih berhati-hati dalam menilai sebuah startup. Pendiri startup juga harus lebih transparan dalam mengelola keuangan, jangan fraud, jangan nipu ya, jangan bohong-bohong. Dan pemerintah serta regulator juga harus mulai mempertimbangkan pengawasan yang lebih ketat. Jika startup ingin terus berkembang, maka ekosistem yang lebih sehat dan transparan harus dibangun. Kasus ini bisa menjadi titik balik bagi industri teknologi di Indonesia atau malah menjadi awal dari krisis kepercayaan terhadap startup lokal bagi orang luar ya, atau bagi investor luar ya. Karena menurut gua dampak yang dihasilkan dari e-fishery ini bukan hanya kasus fraudnya, tapi juga soal kepercayaannya. Karena soal kepercayaan ini kan ada banyak faktor ya, ada kejujuran, ada integritas, dan lain sebagainya. Kalau kasus kayak gini terjadi ya nggak menutup kemungkinan orang-orang, terutama investor-investor dari luar ya, sulit untuk percaya lagi dengan startup-startup di bidang teknologi yang lainnya. What I believe, sir, is that good things come to those who work their asses off. Bagaimana menurut kalian, apakah startup Indonesia akan lebih berhati-hati sekarang ya setelah skandal e-fishery ini, atau justru kasus kayak gini bakal terus keulang? Coba tulisin pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan mungkin buat kalian para karyawan yang kerja di e-fishery, gimana sekarang kondisinya? Coba tulisin dong update-nya di kolom komentar di bawah. Nah, buat kalian mungkin yang saat ini sedang mencari kerja, termasuk mungkin karyawan e-fishery ya yang lagi pengen cari kerja juga, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, karena Path Recruiting Indonesia menyediakan kerja secara remote di overseas company yang company-nya ada di US dan juga ada di Europe. Disesuaikan saja dengan skill, pengalaman, dan juga expertise kalian. Di-apply sebanyak-banyaknya. Gue doakan semoga kalian bisa berhasil ya mendapatkan kerjaan remote. Silahkan cek linknya di kolom deskripsi di bawah. Ya, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.